Hai semuanya, semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua adalah kabar baik-baik saja. Dan semoga kita semua selalu bahagia. Nah, kali ini kita akan belajar menjadi pribadi yang dewasa. Nah, lanjut. Masa dewasa adalah salah satu fase dalam rentang kehidupan individu setelah masa remaja. Dari sisi biologis, masa dewasa dapat diartikan sebagai suatu periode dalam kehidupan individu atau seseorang yang ditandai dengan pencapaian kematangan tubuh secara optimal dan kesiapan bereproduksi atau berketurunan. Sedangkan ciri-ciri orang dewasa dari sisi psikologis yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kestabilan emosi. 2. Memiliki kesadaran realitasnya. Yang ketiga, bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang berbeda. 4. Bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. Dari sisi pedagogis, masa dewasa ditandai dengan beberapa hal. 1. Rasa tanggung jawab terhadap perbuatannya, juga terhadap kepeduliannya memelihara kesejahteraan hidup dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua, berperilaku sesuai dengan norma atau nilai-nilai agama. Yang ketiga, memiliki pekerjaan yang dapat menghidupi dirinya dan orang lain atau keluarganya. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut seorang ahli psikologi yang bernama Harlock dalam bukunya tahun 1968, dewasa terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode masa dewasa awal, yaitu umur 18-20 sampai 40 tahun. Lalu yang kedua adalah periode masa dewasa madya atau setengah baya, umur 40 tahun sampai 60 tahun. Lalu yang ketiga, masa dewasa lanjut atau lansia atau masa tua, yaitu umur 60 tahun ke atas. Masa dewasa awal antara umur 18-20 hingga 40 tahun. Secara biologis, masa ini merupakan puncak pertumbuhan fisik yang prima. Namun, secara psikologi, pada usia ini banyak yang kurang mampu mencapai kematangan karena banyaknya masalah yang dihadapinya dan tidak mampu menghadapi. Masalah-masalah yang sering timbul pada masa dewasa awal antara lain adalah 1. Kesulitan mencari kerja. Yang kedua, susah mencari jodoh. Yang ketiga, keinginan mau menikah namun tidak mempunyai pekerjaan tetap. Yang keempat, kesulitan yang dialami setelah menikah. Nah, tugas-tugas perkembangan yang harus dituntaskan pada masa dewasa awal. Yang pertama, mampu mengembangkan sikap, wawasan, dan pengamalan agama. Yang kedua, mulai memasuki dunia kerja. Yang ketiga, mampu memilih pasangan hidup. Keempat, mampu mengambil tanggung jawab peran sebagai warga masyarakat. Yang kelima, mampu mencari kelompok sosial yang menyenangkan atau membina hubungan dengan orang lain. Nah, yang kedua, masa dewasa madya atau setengah baya. Pada usia ini, aspek fisik sudah mulai agak melemah. Tugas perkembangan pada dewasa madya yang harus dituntaskan adalah 1. Mampu memantapkan pengamalan agama. Yang kedua, membantu anak yang sudah remaja untuk belajar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. 3. Menerima dan menyesuaikan diri pada penurunan kemampuan fisik. 4. Mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir. Yang kelima, memantapkan peran sebagai orang dewasa. Nah, yang ketiga adalah masa dewasa lanjut atau lansia, umur 60 tahun ke atas. Masa ini ditandai dengan makin melemahnya kemampuan fisik dan psikis, penurunan kemampuan pendengaran, penglihatan, daya ingat, cara berpikir. Seseorang mungkin atau dimungkinkan akan mengalami masa pikun atau kembali seperti anak-anak dan akan tergantung kepada orang lain. Nah, selanjutnya masa dewasa lanjut atau lansia, yaitu umur 60 tahun ke atas. Tugas perkembangan yang harus dituntaskan pada masa usia ini. 1. Lebih memantapkan diri dalam mengamalkan norma atau ajaran agama. 2. Mampu menyesuaikan diri dengan menurunnya kemampuan fisik dan kesehatan. Yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dengan masa pensiun. Yang keempat, mampu menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup atau kehilangan orang yang paling disayang. Yang kelima,
membentuk hubungan dengan orang lain yang seumuran. 6. Memantapkan hubungan yang harmonis dengan anggota keluarga. Selanjutnya ada macam-macam kedewasaan. Yang pertama, kedewasaan secara fisik atau jasmani. Yang kedua, kedewasaan intelektual. Yang ketiga, kedewasaan emosional. Yang keempat, kedewasaan sosial. Lalu yang kelima adalah kedewasaan moral dan spiritual. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Dan semoga kita menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab. Semoga bahagia dan sampai jumpa.